Oke Mas Bos, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Tresno Tani. Oke Mas Bos, kita lama tidak berjumpa. Apa kabar? Kabar panjenengan sedoyo? Semoga kabar panjenengan baik-baik saja, tanamannya juga baik-baik saja, dilancarkan segala urusannya, dan tanamannya diberi kesuburan yang bagus. Oke Mas Bos, ini Tresno Tani mau mengupdate atau memberi informasi tentang kondisi tanaman bawang merah Tresno Tani. Oke, saat ini tanaman ini berusia 21 HST atau 3 minggu setelah tanam. Oke, ini kondisi tanamannya yang ada di depan kamera seperti ini. Yang ada di depan kamera ini adalah benih labuhan 3 atau benih yang usianya sudah di atas 5 bulan. Ini hampir 6 bulan saat kita tanam. Kemudian yang lainnya, yang ini yang ada di bedengan-bedengan yang sebelumnya juga ditanami bawang merah, itu adalah benih raya. Itu varietasnya Thailand. Itu semua adalah benih dari Tresno Tani sendiri. Oke, ini yang benih labuhan 3. Kondisinya seperti ini, baik-baik saja. Karena pada dasarnya lahan yang di sebelah sini adalah termasuk lahan baru. Karena sebelumnya jarang ditanami bawang merah. Yang ditanam-tanam sebelumnya itu adalah tanaman ketela pohon. Hitungannya itu adalah lahan baru gitu Mas Bos. Untuk yang lahan lama itu pertumbuhannya agak sedikit terganggu. Oke, seperti itu. Dan itu bukan karena benihnya, karena benih dari Tresno Tani yang ditanam oleh orang lain kondisinya tidak seperti ini. Ini kondisi seperti ini karena tingkat kekeringan dari lahan bawang merah Tresno Tani. Oke, tingkat kekeringannya juga ada 2 faktor. Yang pertama emang faktor ilahi dari Sang Kuasa, karena cuacanya juga sangat terik. Kemudian faktor yang kedua adalah kesalahan dari Tresno Tani sendiri dan tim. Oke, seperti ini. Ini Tresno Tani tidak ada yang ditutup-tutupi. Tresno Tani akan pure membagikan pengalaman atau membagikan kondisi dari tanaman bawang merah Tresno Tani, sehingga nantinya kita bisa belajar bersama-sama. Kalau ada kekurangan atau apapun atau kesalahan, jadi tidak akan diulangi oleh petani lainnya, terutama yang menonton konten ini atau menonton video singkat ini. Oke, ini seperti ini kondisinya untuk 21 HST. Untuk kendala yang ada ini cuaca emang pure itu dari ilahi, kita tidak bisa ngapa-ngapain. Kita tidak boleh suudon, kita juga tidak boleh berburuk sangka kepada Sang Maha Pencipta. Yang bisa kita lakukan adalah berjuang dan mensyukuri ataupun menerima yang sudah Sang Ilahi gariskan. Oke, untuk itu ini pure kesalahan dari Tresno Tani sendiri. Kenapa? Di saat Tresno Tani menanam tanaman ini, sudah tahu kondisi tekstur dari tanah di lahan bawang merah Tresno Tani ini yang cenderung berpasir. Tanah yang berpasir itu tidak bisa menyimpan air yang cukup lama Mas Bos. Kalau kita siram gitu, airnya itu akan ke kanan ke kiri gini. Jadi tidak bisa banyak yang turun ke bawah. Jadi kebanyakan malah ngelender. Jadi kalau itu kita siram gini ya, itu airnya banyak yang ke kanan kiri. Jadi kembali lagi ke got. Tidak akan terserap yang ada di bedengan dari lahan kita. Oke, itu tekstur tanahnya. Untuk mengakali hal tersebut sebetulnya di saat tanam
kita itu harus membuat kondisi lahan kita itu lembab. Nah, poin di sini kesalahan Tresno Tani saat menanam, kondisi lahan ini kering. Jadi hanya disiram ataupun dipatri. Dipatri itu setelah tanam kita siram, itu siramnya juga kurang kenyang atau kurang warek atau kurang banyak. Seharusnya kita harus menyiram dengan kenyang ataupun kita lep. Kita lep itu gotnya ini kita hampir penuhkan. Jadi nanti airnya itu bisa meresap ke pori-pori tanah yang ada di bedengan kita. Sehingga nanti proses tumbuh awalnya itu bisa serentak atau bisa maksimal. Nah, di lahan bawang merah Tresno Tani ini kondisinya itu tidak bisa tumbuh serentak. Jadi yang satunya sudah tumbuh 1 minggu, ada yang 10 hari, ada bahkan yang belum tumbuh. Ini saja 3 hari yang lalu baru banyak yang tumbuh karena dalam 3 hari terakhir ini baru ada kiriman hujan. Ya, dalam 3 hari terakhir ini di wilayah Tresno Tani baru diguyur hujan. Kalau mau berandai-andai, seandainya di saat setelah tanam saja atau 21 hari yang lalu itu diguyur hujan, itu besar kemungkinan tanaman ini bisa tumbuh bior atau tumbuh serentak. Tapi itu sudah garis dari Sang Ilahi, kita tidak bisa ngapa-ngapain. Yang bisa kita perbuat adalah seharusnya kita bisa membuat lahan kita itu lembab. Nah, seperti itu seharusnya. Tapi Tresno Tani tidak bisa membuat kelembapan seperti itu karena ada suatu hal. Ya, yang ada di sana itu adalah Kanjeng Romo sekaligus pemodal dari Tresno Tani atau pemberi modal yang berprinsip berbeda dengan Tresno Tani. Ya, mau gimana lagi, kita harus menghormati, apalagi beliau itu petani senior dan harga dirinya itu lebih tinggi. Makanya kita sulit untuk memberi masukan. Nah, seperti itu. Tresno Tani hanya bisa menjalani. Dan mohon maaf kalau Tresno Tani itu memberi contoh yang kurang baik. Tetapi dengan contoh yang kurang baik itu Tresno Tani tunjukkan sebagaimana kita harus melakukan perawatan tanaman bawang merah. Seperti itu. Kemudian di saat seperti ini seharusnya kita harus memberi keputusan yang berani. Tapi Tresno Tani enggan melakukannya karena emang menghormati dari Sang Kanjeng Romo, seperti itu. Oke, untuk kondisi tanamannya seperti ini. Nah, ini banyak yang tumbuh kurang serentak, Mas Bos. Yang lain sudah pada tumbuh. Ini baru ada yang tukul atau baru aja yang ada yang tumbuh. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini juga karena bantuan hujan. Kalau ini tidak ada hujan, ini juga tidak akan bisa tukul ataupun tumbuh. Nah, ini banyak rumputnya, Mas Bos, yang sebelah sini. Emang karena ini mungkin kemarin Tresno Tani luput tidak memberi herbisida pratumbuh yang di sebelah sini. Nah, ini baru tumbuh kan. Dan itu banyak di semua area lahan, terutama yang ada di pinggir-pinggir. Yang di pinggir-pinggir got itu bedengannya banyak yang baru tumbuh. Dan yang jauh di sana itu ada tetangga yang sedang mengobat juga. Jadi di sini ini ada kurang lebihnya 1 hektar lebih sama lahan yang ada di yang Tresno Tani kerjakan ini. Jadi ini ada 3 petani, yang satu ada sekitar 500 ru. Tuh, kemudian yang di Tresno Tani ini ada 225, kemudian yang di sebelah Tresno Tani ada 160 ru. Jadi hampir 900 ru. Jadi 1 hektar lebih
1 hektarnya itu kan 700 runan. Nah, kondisinya seperti ini. Ini yang benih Labuhan 3 aman-aman saja. Yang benih raya masih belang beluntang. Nah, ini masih banyak yang baru tumbuh. Oke, mungkin itu sedikit pelajaran yang Tresno Tani bagikan. Ini pure karena miskomunikasi yang kurang bagus. Monggo untuk dulur-dulur petani semuanya, kalau memang kita melakukan pekerjaan itu secara tim, monggo untuk dikoordinasikan yang bagus, jangan sampai ada miskomunikasi. Nah, yang ini termasuk lahan baru juga, karena ini juga sebelumnya ditanami ketela pohon dan ini benih raya. Tapi ini bisa tumbuh bior karena yang lahan baru itu kondisi tanahnya kan sudah berbeda. Ini kalau kita siram masih bisa agak turun ke bawah airnya. Oke Mas Bos, mungkin cukup itu yang dapat Tresno Tani sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga pengalaman ini bisa menjadi guru bagi kita semua, supaya nanti bisa menjadi petani yang lebih baik lagi. Oke, mungkin cukup sekian dari Tresno Tani. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani bawang merah, jadikan pengalaman adalah guru. Oke, jangan sampai miskomunikasi. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.